Welcome to my channel Hayani SR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan membuat atau membahas ya algoritma menghitung luas belah ketupat sekaligus implementasi dalam flowchart dan juga pseudocode-nya. Oke, teman-teman, sebelum itu kita bahas dulu ya mengenai ciri-ciri dari algoritma itu seperti apa. Sini terdapat 5 ciri-ciri dari algoritma ya. Yang pertama itu, algoritma itu harus memiliki awal dan juga akhir ya, teman-teman. Nah, selanjutnya setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat sehingga tidak memiliki arti ganda. Maksudnya itu jadi setiap langkah yang kita tulis atau setiap langkah yang kita lakukan untuk menyelesaikan masalah. Oh iya teman-teman, algoritma itu terjadi karena ada masalahnya. Jadi ketika kita akan memecahkan masalah, maka kita harus membutuhkan yang namanya algoritma. Algoritma itu adalah langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Nah, oke, yang pertama tadi ciri-cirinya harus ada awal dan juga akhir ya teman-teman. Terus yang kedua, setiap langkah itu harus didefinisikan dengan tepat sehingga tidak memiliki arti ganda. Maksud arti ganda itu tidak memiliki arti yang double gitu ya. Jadi tidak kayak misal contohnya kamu, lo, itu kan sama sebenarnya ya artinya. Dia ya, kayak gitu contohnya. Terus yang ketiga itu memiliki masukan atau kondisi awal ya. Jadi ada ada yang dilakukan gitu ya. Terus yang keempat memiliki keluaran atau hasil ya. Tadi masukan atau input, sekarang keluaran atau hasil ya. Jadi ada hasilnya. Terus yang kelima, algoritma harus efektif. Ketika digunakan, itu benar-benar menyelesaikan masalahnya. Ya. Dan mungkin di sini juga ada proses ya. Dari algoritma ini. Oke, kita bahas dari notasi algoritmanya. Kita akan membahas mengenai notasi algoritma itu ketiga-tiganya. Jadi notasi algoritma itu ada 3. Yang pertama notasi algoritma uraian deskriptif, yang ketiga flowchart, dan yang kedua flowchart, dan yang ketiga pseudocode. Oke, kita langsung saja ke contoh soal dan kita langsung bahas mengenai apa sih uraian deskriptif, flowchart, dan juga pseudocode-nya. Kita langsung bahas aja dari contohnya ya. Oke, yang pertama itu adalah uraian deskriptif. Uraian deskriptif itu adalah algoritma yang mana menggunakan bahasa sehari-hari. Bisa menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman mungkin ya, karena itu bisa menggunakan bahasa sehari-hari. Uraian deskriptif tuh. Nah, contohnya ini untuk menghitung luas belah ketupat ya. Semuanya dari uraian deskriptif, flowchart, dan juga pseudocode-nya. Oke, ini yang pertama itu mulai, jadi tetap ya kita harus berfokus ke atau berpatokan ke ciri-ciri uraian ciri-ciri algoritma yang 5 tadi ya teman-teman. Oke, yang pertama di sini yang kedua kebutuhan sebenarnya itu kebutuhan
variabel ya. Variabel itu kita ibaratkan seperti peralatan ya, atau perlengkapan yang harus disediakan. Misal contohnya, jangan ini dulu ya. Contohnya algoritma menggunakan sepatu. Nah, biasanya ketika kita identik dengan sepatu ya, atau memakai sepatu, kan itu harus disiapkannya ada beberapa hal ya. Pertama, sepatunya harus disiapkan. Yang kedua, kaos kakinya harus disiapkan. Itu kan ya. Nah, baru kita ke step selanjutnya. Misal, setelah kita siapkan sepatu dan juga kaos kakinya, selanjutnya kita pakai dulu kaos kakinya. Terus setelah pakai kaos kaki, pakai sepatunya. Terus setelah pakai, apakah sudah sampai situ? Belum ya. Takutnya ada sepatu yang pakai tali sepatu. Jadi kita harus pakai harus ikat dulu talinya. Kayak gitu ya. Oke. Ini sedikit gambaran ya. Nah, oke, ini kita masuk ke studi kasusnya, yaitu menghitung luas sebelah ketupat ya, teman-teman. Oke, langkah yang kedua ini kebutuhan variabel untuk menghitung luas belah ketupat. Apa saja? Ini ada luas, ada diagonal 1, ada diagonal 2. Ini harus kita cantumkan dulu variabelnya, atau peralatan yang harus kita butuhkan. Oke, yang selanjutnya kita atau pengguna itu memasukkan nilai untuk panjang diagonal satunya atau D1. Terus yang keempat, masukkan nilai untuk panjang diagonal 2-nya ya, atau inputkan ya. Oke, setelah itu kan ada nilainya, nilai dari D1-nya dan D2-nya. Setelah ada nilainya, baru kita proses. Prosesnya dengan apa? Langsung kita ke rumusnya. Mau kayak gini, luas sama dengan 0,5 dikali D1 dikali D2. Bisa seperti ini, ataupun seperti ini. Ini sama saja ya. Karena kan 0,5 itu hasil dari setengah ya. Karena kan rumus aslinya itu kan luas sama dengan 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2 ya. Nah, setelah proses ini baru kita tampilkan lah hasilnya gitu ya. Ketika kita sudah menghitung ya, baru kita tulis hasil dari perhitungan kita. Kayak gitu ya. Mungkin urutannya kita harus mulai itu dari 3 algoritma itu, notasi algoritma itu. Yang pertama notasi algoritma dulu, uraian deskriptif dulu. Setelah itu flowchart. Setelah flowchart baru kita ke pseudocode. Nah, setelah uraian deskriptif ini baru kita masuk ke flowchart ya, teman-teman. Oke. Dari flowchart ini ya. Nah, flowchart ini adalah algoritma yang mana dia dituliskannya dengan menggunakan lambang-lambang tertentu. Jadi di sini juga flowchart itu ada tabel lambang untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan flowchart ya. Oke, yang pertama ini ada mulai. Mulai itu kayak gini ya. Disebutnya terminator. Kayak gini ya. Untuk mulai dan juga akhir, awal dan juga akhir ya. Terus yang ini disebutnya deklarasi. Untuk mendeklarasikan kebutuhan kita. Ya, kebutuhan alat, variabelnya dan lain sebagainya. Terus yang ini, masukan itu kita bentuknya kayak belah ketupat ya, teman-teman. Nah, jajar genjang. Nah, jajar genjang ini itu untuk input dan juga untuk output atau memasukkan ya.
dan juga hasilnya ya, ini. Terus selanjutnya ini ada persegi panjang. Persegi panjang itu untuk proses atau kita melakukan perhitungan. Nah, kalau di sepatu mah kita proses ya, prosesnya melakukan sesuatu gitu ya, kayak gini. Nah, yang dibutuhkannya kayak tadi ya, luas D1, D2, tapi ini harus didefinisikan juga variabelnya. Jadi jenis datanya itu apakah huruf, apakah angka, apakah yang koma-komaan, desimal gitu ya. Nah, kayak gitu. Oke, setelah itu kan di sini masukkan D1-nya, masukkan D2-nya. Terus diproses lah, masukkan rumus luasnya. Terus tampilkanlah hasil luasnya. Kayak gini ya. Ini berarti nyambung sebenarnya dari sini ke sini. Sama kan ya prosesnya. Jadi urutannya uraian deskriptif, terus ke flowchart, dan setelah flowchart baru ke sini ke pseudocode. Pseudocode juga sama sih sebenarnya Maya, kita memaku ke sini. Memaku ke sini ke pakunya. Jadi lanjutlah ke sini. Oke. Ya. Oke, kita lanjut ke pseudocode ya. Oke, di pseudocode juga ini sebenarnya alurnya itu sama ya, karena tadi kan kita urutannya dari uraian deskriptif ke flowchart dan juga ke pseudocode. Pasti urutannya sama gitu ya, kayak gitu-gitu juga. Tapi bedanya ini lebih diperinci lagi kalau pseudocode. Nah, ini misal kayak gini ya. Plot plot ini adalah tipe data. Tipe datanya. Kalau ini kan tipe datanya bilangan bulat. Nah, kan ini kalau kita masuk ke kode itu pastinya dalam bahasa Inggris ya. Jadi kita di sini plot. Tipe datanya plot ya. Terus di sini kebutuhannya luas D1, D2. Terus di sini ada write. Write itu untuk menulis. Kayak pulpen gitu ya, untuk menulis. Kayak gini. Jadi kita akan mengetikkan angka untuk nilai D1 dan D2-nya ya. Ini sama. Nah, read itu dia untuk membaca sekaligus mengambil dari yang nanti kita inputkan di sini nilainya. Ini sama ya. Terus ini ke proses. Proses mah tinggal langsung ya. Langsung saja ke rumusnya. Terus di sini read lagi. Sama sih sebenarnya. Nah, terus ini bedanya yang ini. Ini tuh fungsinya dia untuk mengambil data. Nah, app ini berfungsi dia plot tipe datanya. Jadi dia akan mengambil hasil dari perhitungan ini dengan tipe datanya plot ya. Terus di sini luas. Luas ini kita langsung ngambil dari sini. Dari hasil perhitungannya. Terus di sini ada return. Return untuk mengembalikan. Jadi kembali lagi ke awal. Kayak gitu. Oke, kita langsung saja ke sini. Ya. Biar ini kita langsung saja ke sini. Jadi saya tidak perlu jelasin lagi karena di sini sudah ya. Luas D1 dan D2. Oke. Selanjutnya masukkan tuh D1. Terus masukkan lagi D2. D2. Oke, terus di sini penugasan. Penugasan itu kayak proses ya. Gitu. 1/2 kali D1 kali D2
Oke. Terus kita langsung ke outputnya. Oke, outputnya di sini luas. Karena kita langsung get luasnya ya. Nah, kayak gini. Setelah ini kita jalankan. Nah, jalankannya kayak gini ya, teman-teman, hasilnya. Dan teman-teman bisa lihat dari sini. Keterangannya, masukkan nilai bertipe data bilangan bulat untuk D1, misal. Saya ketikkan 4. Oke, terus di sini ada keterangan lagi, masukkan nilai bertipe bilangan bulat untuk D2. Kita 5 di sini. Oke, dia akan menghasilkan 10 ya, teman-teman. Kayak gitu. Ini hasil dari pembuatan algoritma flowchart. Ya, ini hasilnya kayak gini. Sebenarnya yang ini juga hampir sama ya, kayak gini. Kayak gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke pseudocode. Oke. Untuk pseudocode di sini saya pakai alat bantunya di website ya, namanya GDB Online ya, namanya GDB Online. Oke. Kita tinggal langsung kopikan saja ya, biar menghemat waktu ya. Oke, kita tinggal di sini. Oke. Nah, oke teman-teman. Di sini oke sama ya. Nah. Bedanya di sini mulai selesai. Mulainya ini akhir atau selesainya ini. Ya, kayak gitu. Oke, setelah ini kita tinggal run atau jalankan. Plot ya, maaf. Oke. Ini harusnya F-nya kecil ya. Nah, F-nya kecil. Ini juga W-nya kecil ya. Oke, R-nya kecil. Ini W-nya juga kecil. R-nya juga kecil. Terus W-nya juga kecil. Oke, kayak gini ya. Ini sebenarnya salah ya. Kita tinggal ininya, nanti dirubah lah ya. Nah, kayak gini. Oke. Oh, ininya kenapa double ya? Oke, putaran lagi. Wait, kenapa bisa katanya luas? Oh, ini kalinya ya, lupa. Oke. Oke. Nah, sebenarnya pemrograman ini kalian harus teliti ya. Oh iya, sebenarnya saya di sini menggunakan bahasa C ya. Websitenya ini tapi bahasa pemrogramannya bahasa C. Karena bahasa C itu lebih gampang gitu ya, lebih mudah. Oke, kita inputkan 4 di sini. D2-nya kita inputkan 5. Dan hasilnya 10. Kayak gini ya. Soal ini bisa disesuaikan ya supaya sama ininya, hasilnya sejajar gitu ya. Ini juga sebenarnya bisa ya kayak gini. Nah, disesuaikan kayak gini. Nanti kita run lagi kayak gini, hasilnya 4 5. Kayak gini. Jadi sama rata tampilannya kayak gini. Sebenarnya aplikasi seperti Chrome ya dan lain sebagainya menggunakan kayak gini gitu ya, tampilannya bisa disesuaikan kayak gitu ya. Oke ya, mungkin cukupkan segitu dulu ya penjelasan kali ini ya teman-teman, mengenai implementasi dari penggunaan algoritma menghitung luas belah ketupat dengan notasi algoritma uraian deskriptif, flowchart, dan juga pseudocode. Sekian dari video kali ini ya dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.